Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazla Nurlusnina dan teman saya Sri Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitatif. Kita akan membahas di bidang bisnis dan memberikan contoh studi kasusnya. Menurut Fadli 2021, penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak dapat melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik, kontekstual dengan pengumpulan data dan dari latar atau setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Tujuan dari kualitatif. Menurut Sugiono 2021, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan makna di balik fenomena yang diteliti. Berikut beberapa tujuan penelitian kualitatif. 1. Memahami makna dan perspektif individu atau kelompok tentang suatu fenomena. 2. Menggambarkan secara rinci suatu fenomena. 3. Menemukan pola dan hubungan antar fenomena. 4. Mengembangkan teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Ada tahapan dari penelitian kualitatif. Menurut Semiawan, tahapan-tahapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan seperti observasi, wawancara, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok tersebut. Kedua, ada reduksi dan kategorisasi data. Peneliti mengurangi dan mengategorikan data yang diperoleh untuk memudahkan analisis. Yang ketiga, ada display data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian atau deskripsi untuk memudahkan pemahaman kita. Keempat, ada menyimpulkan hasil data. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, studi kasus memiliki dua jenis, studi kasus instrumental tunggal merupakan bentuk penelitian studi kasus yang menggunakan satu kasus untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai suatu isu tertentu. Peneliti akan mencari isu menarik untuk dikaji melalui satu kasus yang dijadikan instrumen dalam menyusun penggambaran kasus tersebut. 2. Studi kasus jamak. Berbeda dengan studi kasus instrumental tunggal, studi kasus jamak melibatkan lebih dari satu kasus yang diteliti. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada satu isu dan beberapa kasus yang terkait dengan isu tersebut, atau sebaiknya fokus pada satu kasus dengan beberapa isu di dalamnya. Sebagai studi kasusnya, kita akan menganalisis dampak pengembangan wisata Pulau Bokari terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo di Desa Mekar. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan wisata di Pulau Bokari mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo di Desa Mekar. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan seperti observasi, wawancara, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok tersebut. Pada studi ini, kita akan menganalisis wawancara informan. Wawancara informan merupakan wawancara yang dilakukan tanpa kendala waktu dan tempat, dan tidak memiliki konsekuensi tentang bagaimana wawancara informan harus dilakukan. Yang pertama, wawancara dengan pemerintah daerah. Wawancara ini dilakukan untuk memahami tingkat pengembangan wisata di Pulau Bokori dan bagaimana pemerintah daerah mengelola wisata tersebut. Kesimpulannya, pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mengembangkan wisata di Pulau Bokori untuk mengatasi masalah ekonomi daerah. Yang kedua, wawancara dengan pengusaha wisata. Wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana pengusaha wisata mengembangkan wisata di Pulau Bokori dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang muncul. Kesimpulannya, pengusaha wisata memiliki tujuan untuk mengembangkan wisata di Pulau Bokori untuk mengatasi masalah ekonomi daerah. Yang ketiga, wawancara dengan masyarakat Bajo. Pada wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat Bajo merasa dengan pengembangan wisata di Pulau Bokori dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang muncul. Kesimpulannya, masyarakat Bajo merasa bahagia dengan pengembangan wisata di Pulau Bokori, tetapi mereka juga merasa khawatir dengan dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang keempat, wawancara dengan petugas wisata. Wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana petugas wisata mengelola wisata di Pulau Bokori dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang muncul. Kesimpulannya, petugas wisata merasa bahagia dengan pengembangan wisata di Pulau Bokori, tetapi mereka juga merasa khawatir dengan dampak negatif yang akan terjadi. Selanjutnya, hasil dari analisis data.
Nah, pada hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Pulau Bokori memiliki dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Pulau Bajo. Nah, pengembangan wisata ini membawa manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, ada juga dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo di Desa Mekar, seperti peningkatan ketergantungan ekonomi terhadap wisata, peningkatan tekanan harga, dan peningkatan kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat. Jadi, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pengembangan wisata di Pulau Bokori memiliki dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo di Desa Mekar. Untuk mengatasi dampak negatif, perlu melakukan pengendalian dan pengaturan yang efektif untuk memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo di Desa Mekar. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang metode kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.